Sama saya telah berjanji dengan nih, sahabat 1, 2, 3, atau 40. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review jurnal, yaitu 3 jurnal. Pertama, implementasi teknologi Big Data di Lembaga Pemerintahan Indonesia oleh Sutoro dan Emiana Ruth Elita Sirait. Yang kedua, implementasi Big Data pada sosial media sebagai strategi komunikasi krisis pemerintah. Dan yang ketiga itu implementasi Big Data analytical untuk perguruan tinggi menggunakan machine learning. Baik, masuk ke jurnal pertama. Jurnal karya Emiana Ruth Elita Sirait membahas secara komprehensif bagaimana teknologi Big Data mulai diimplementasikan di lembaga pemerintahan Indonesia, termasuk tantangan, kesiapan organisasi, serta contoh penyerapan nyata di beberapa institusi negara. Fokus utama jurnal ini adalah melihat Big Data bukan hanya sebagai teknologi, tapi sebagai alat strategis dalam pengambilan kebijakan publik. Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa sejak tahun 2013, Big Data di Indonesia berkembang pesat, terutama di sektor swasta. Namun di sektor publik atau pemerintahan, implementasinya masih tergolong terbatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan, infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta kompleksitas penggunaan data pemerintah yang berskala besar dan beragam. Penulis menekankan bahwa Big Data menjadi sangat penting karena data konvensional tidak lagi mampu menjawab kebutuhan analisis yang kompleks dan real time. Secara konseptual, jurnal ini menekankan karakteristik Big Data melalui pendekatan 4V, yaitu volume, variety, velocity, dan value, serta velocity pada pengembangan selanjutnya. Big Data tidak hanya mencakup data terstruktur, tapi juga data tidak terstruktur seperti media sosial, email, video, dan audio. Oleh karena itu, pengelolaan Big Data membutuhkan teknologi dan arsitektur yang jauh lebih kompleks dibandingkan metode konvensional virtual. Dalam metodologi penelitian, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi kasus pada beberapa lembaga. Salah satu temuan penting adalah bahwa Big Data di pemerintah Indonesia masih berada pada tahap awal atau menengah jika diukur menggunakan teknologi Big Data Maturity Model. Artinya, sebagian lembaga sudah mulai mengumpulkan dan mengolah data dalam jumlah besar, tapi belum seperti menggunakan untuk analitik lanjutan dan pengambilan keputusan strategis. Contoh implementasi data yang dibahas adalah penerapan Big Data di lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa, pemerintah LKPP. LKPP telah mengimplementasikan sistem APSN di seluruh Indonesia dan memanfaatkan teknologi Big Data untuk memantau ketersediaan dan kapasitas sistem secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Big Data mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengawasan dalam pelayanan publik. Kesimpulan dari jurnal ini menegaskan bahwa Big Data memiliki potensi besar dalam kepentingan publik yang berbasis data. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan organisasi, kolaborasi antar lembaga, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Jurnal ini relevan sebagai landasan strategis untuk penggunaan Big Data dalam konteks pemerintahan Indonesia. Ke implementasi Big Data pada sosial media sebagai strategi komunikasi krisis pemerintah. Itu yang ditulis oleh Oli secara membahas pemanfaatan Big Data dari media sosial sebagai strategi komunikasi krisis pemerintah. Topik ini sangat relevan dan konteks saat ini di mana media sosial menjadi ruang utama masyarakat dalam menyampaikan opini, kritik, hingga keluar terhadap kebijakan pemerintah. Pada bagian pendahuluan, jelaskan bahwa internet dan media sosial adalah melahirkan Big Data sebagai guna informasi yang sama terus bertambah setiap detik.
Dalam situasi krisis, informasi di media sosial dapat menyebarkan dengan cepat, baik berupa fakta maupun temuan. Karena itu, kita bisa nanti mengandalkan metode komunikasi satu arah konvensional dalam menangani krisis. Terus, media sosial untuk membangun keberlangsungan dan konseptual dan kerjakan dalam komunikasi prinsip hasil penelitian menekankan 3 poin. Pertama, kita harus mampu mendefinisikan krisis secara tepat. Setiap krisis memiliki karakteristik berbeda, sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Tanpa definisi yang jelas, komunikasi dilakukan berpotensi menimbulkan kebingungan atau bahkan pada situasi. Kedua, data dari media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi strategis untuk mempercepat pengambilan keputusan bagi analisis komentar, undangan, dan percakapan publik. Pemerintah dapat memahami sentimen masyarakat secara real time. Hal ini memungkinkan pemerintah merespon krisis secara lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Tiga,
penulis menjelaskan pentingnya tahapan analisis media sosial dan big data, mulai dari kumpulan data, proses analisis makna, hingga interpretasi dampak kecil. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyebaran informasi, tapi juga sebagai alat refleksi diri dan refleksi. Kesimpulan mengenai ini akan memberi data dan media sosial yang dapat dibisarkan dalam strategi komunikasi modern. Pemerintah itu berbeda dari pasar dan responsif dan data digital dan percaya dengan sistem singkat jurnal ini yaitu implementasi big data analytical dan berguna menggunakan simulasi. Aplikasi big data analytical yang berfokus pada implementasi big data analytical yaitu pemanfaatan teknik dan data big data agar menghasilkan informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan. Berbeda dengan jurnal sebelumnya yang menggunakan konteks komunikasi, jurnal ini lebih menyoroti aspek teknis dan strategi big data analytics. Teks. Penulis menjelaskan bahwa big data analytical mencakup beberapa jenis analisis, yaitu descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics, dan prescriptive analytics. Keempat jenis analisis ini memungkinkan organisasi untuk tidak hanya memahami kondisi saat ini, tapi juga memprediksikan masa depan dan merekomendasikan tindakan yang paling tepat. Dalam konteks organisasi dan pemerintahan, big data analytical digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengurusan kebijakan, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Data yang dianalisis dapat berasal dari berbagai sumber seperti sistem internal, sensor hingga media sosial. Jurnal itu juga menekankan bahwa implementasi big data analytical membutuhkan dukungan partner, yaitu data, teknologi, proses, dan sumber daya manusia. Tanpa SDM yang kompeten dan proses bisnis yang jelas, big data hanya bukan data tanpa nilai tambah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan data big data analytical mampu memberikan keunggulan strategis, terutama dalam pengambilan keputusan mengenai bukti atau evidence-based decision making. Namun tantangan utama yang masih dihadapi adalah integrasi data lintas sistem serta kesiapan organisasi dalam mengadopsi budaya data drive. Kesimpulan jurnal ini menunjukkan bahwa big data juga merupakan lanjutan dari momen big data, di mana data tidak hanya